Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ibu harap semoga kalian semua tetap sehat dan semangat ya, meski kita belajar dari rumah. Nah, ibu ingin bertanya nih, apakah ada di antara adik-adik yang ketika sakit kemudian pergi berobat ke dokter? Pasti ada kan? Biasanya ketika pergi ke dokter, kita diberi obat agar cepat sembuh. Tapi apakah adik-adik tahu? Ternyata ada beberapa obat yang ketika dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan efek ketergantungan dan kecanduan bagi penggunanya. Ternyata ada loh, dan itu tidak sedikit. Obat ini disebut narkoba. Oleh sebab itu, adik-adik perlu tahu apa yang membedakan obat tersebut dapat menimbulkan ketergantungan atau tidak. Sehingga pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu psikotropika, jenis-jenis, contoh, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Nah, apakah adik-adik dapat melihat gambar ini? Ya, ini adalah gambar tentang contoh-contoh senyawa psikotropika. Ada ekstasi, diazepam, nitrazepam, amfetamin, dan phenobarbital. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan contoh-contoh senyawanya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dan definisi dari senyawa psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental serta perilaku. Sedangkan menurut Badan Narkotika Nasional, psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja dalam menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan beberapa reaksi, di antara lain ada halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, serta menimbulkan rasa kecanduan dan ketagihan bagi penggunanya. Nah, adik-adik, ternyata jenis obat-obatan psikotropika ini dapat kita temukan dengan mudah di apotek. Namun, tentu saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan hingga ringan. Apakah adik-adik tahu psikotropika dibagi menjadi berapa golongan? Golongan psikotropika dibagi menjadi 4 berdasarkan risiko kecanduan yang ditimbulkan. Yang pertama ada psikotropika golongan 1, psikotropika golongan 2, psikotropika golongan 3, dan yang terakhir psikotropika golongan 4. Nah, yang pertama adalah psikotropika golongan 1. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi tinggi dalam menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Tidak hanya itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya dapat dikenai sanksi hukum. Jenis obat ini hanya boleh atau hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja adik-adik, dan tidak dapat digunakan dalam terapi atau pengobatan. Kalau begitu, apa ya contoh dari psikotropika golongan 1 ini? Nah, contohnya yang pertama ada ekstasi, LSD, DOM, dan lain-lain yang secara keseluruhan jumlahnya ada 14. Kemudian apakah adik-adik tahu kepanjangan dari LSD? LSD memiliki kepanjangan asam lisergat dietilamida yang merupakan jenis psikotropika bersifat halusinogen. LSD ini dapat diperoleh dari jamur yang tumbuh pada tanaman gandum hitam. Nah, adik-adik, jika kita amati pada gambar berikut ini, dapat kita lihat bukan? LSD berbentuk seukuran kertas yang seukuran seperti perangko. Kemudian memiliki varian warna serta gambar beraneka macam. Jika pada gambar ini dapat kita amati bahwa di situ LSD bergambar
buah stroberi. Tentu saja kita tidak menyangka ya kalau kertas yang berukuran seperti perangko ini ternyata adalah psikotropika. Kemudian gambar berikutnya. Ada yang tahu nama psikotropika ini? Ini adalah ekstasi, adik-adik. Ekstasi ini jika kita lihat bentuknya mirip sekali ya dengan permen. Oleh karena itu, adik-adik, kita harus berhati-hati apabila ada orang asing yang tiba-tiba menawari permen seperti ini. Karena bisa jadi tanpa sepengetahuan kita itu adalah obat psikotropika. Pemakaian zat psikotropika golongan ini memberikan efek halusinasi bagi penggunanya serta merubah perasaan secara drastis. Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level parah. Wah, serem ya, Dek. Selanjutnya adalah psikotropika golongan 2. Golongan 2 juga memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi, namun tidak separah golongan pertama. Pemakaian psikotropika golongan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun tentu saja harus sesuai dengan resep dokter dalam penggunaannya, agar tidak memberikan efek kecanduan. Golongan 2 ini termasuk jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan. Contohnya itu adalah sabu-sabu atau metamfetamin, amfetamin, fenitilin, dan lain-lain yang keseluruhan jumlahnya ada 14. Berikut ini adik-adik adalah gambar dari meth kristal. Meth kristal adalah bentuk metamfetamin yang berbentuk pecahan kaca kecil atau butiran kristal yang berwarna biru putih atau menjelak. Yang seperti kita lihat pada gambar berikut ini, ya, bentuknya seperti kristal putih gitu. Nah, zat psikotropika ini adalah stimulan buatan yang sangat ampuh dan adiktif yang dapat menyebabkan perilaku agresif dan perilaku kekerasan. Efek-efek negatif penggunaannya dapat berupa pola tidur yang terganggu, hyperaktivitas, rasa mual, delusi kekuasaan, peningkatan agresivitas, dan sifat lekas marah. Ini dapat mengakibatkan perasaan lapar yang berkurang serta penurunan berat badan. Kemudian para penggunanya juga dapat menderita kerusakan otak, kerusakan hati, ginjal, dan paru-paru. Efek jangka panjangnya bahkan dapat berujung kematian. Wah, menyeramkan sekali ya adik-adik dampak dari penggunaan sabu-sabu atau metamfetamin secara berlebihan ini. Selanjutnya adalah psikotropika golongan 3. Golongan 3 memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Namun tentu saja adik-adik, penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika golongan 3 ini dipakai dengan dosis berlebih, maka akan mempengaruhi kerja sistem, di mana kerja sistem akan menurun secara drastis. Contoh dari zat psikotropika golongan 3 diantaranya ada mogadon, buprenorfina, amorbarbital, serta fenobarbital, dan lain-lain. Yang jumlah totalnya ada 9 jenis. Nah, berikut ini adalah gambar dari fenobarbital. Nah, adik-adik, fenobarbital ini sebenarnya adalah obat untuk mengontrol dan meredakan kejang, yang salah satunya akibat epilepsi. Selain sebagai anti kejang, fenobarbital juga bisa digunakan sebagai obat penenang, sehingga terkadang digunakan dalam penanganan insomnia atau susah tidur. Namun, perlu diingat ya adik-adik, jika digunakan dalam penanganan insomnia, obat ini tidak boleh digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, fenobarbital tidak boleh digunakan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan resep dokter. Kemudian yang terakhir ada psikotropika golongan 4. Nah, adik-adik, golongan 4 ini memang memiliki resiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun tetap saja, jika pemakaiannya tidak mendapat pengawasan dari dokter, bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya, termasuk kematian. Penyalahgunaan psikotropika golongan 4 ini terbilang cukup tinggi adik-adik. Beberapa di antaranya bahkan bisa ditemukan dengan mudah dan sering dikonsumsi secara sembarangan.
Adapun contoh dari psikotropika golongan 4 ini diantaranya ada Lexotan, Ilkoplo, Sedativa atau obat penenang, Diazepam, Nitrazepam, dan masih banyak zat lainnya yang totalnya ada 60 jenis. Dapat kita lihat ini adalah Ilkoplo adik-adik. Ilkoplo ini merupakan obat anti cemas atau anti insomnia yang sering disalahgunakan. Gambar berikutnya ada Nitrazepam dan Diazepam. Obat ini biasa digunakan untuk orang depresi dan mengalami insomnia berat. Obat ini termasuk dalam golongan psikotropika yang dapat menyebabkan ketergantungan adik-adik. Beberapa orang mengonsumsi obat ini untuk tujuan yang tidak sesuai, seperti ingin mendapatkan perasaan terbebas dari tekanan hidup, atau ingin terbebas dari kondisi stres, depresi, dan lain-lainnya. Pembelian obat ini harus sesuai resep dokter, karena jika digunakan secara sembarangan, obat ini dapat menyebabkan overdosis dan dapat berakibat fatal. Nah adik-adik, itulah golongan-golongan dari psikotropika beserta contohnya. Seperti yang Ibu ulang terus-menerus, penggunaan obat-obatan ini secara berlebihan dan tidak sesuai resep dokter dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan tubuh kita. Kira-kira apa aja ya adik-adik dampaknya bagi kesehatan tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan? Oh tentu banyak sekali dampaknya. Yang pertama Ibu jelaskan beberapa dampaknya bagi tubuh, yaitu penggunaan secara berlebihan ini dapat mengurangi kemampuan darah dalam menyimpan oksigen karena zat psikotropika ini mengandung racun yang berbahaya. Kemudian dapat mengakibatkan kanker, menyebabkan mual, muntah, sulit buang air besar, gigi rapuh, gusi menyusut karena kekurangan kalsium, serta dapat menimbulkan kerusakan organ otak, hati, dan lain-lain. Kemudian psikotropika ini memberikan dampak lain, yaitu penggunaannya dapat menimbulkan sensasi euforia pada pemakainya. Kemudian pemakai akan sering merasa gelisah atau suasana hatinya sering berubah, serta penggunanya akan mengalami gangguan kebiasaan tidur. Kemudian dapat menyebabkan kesulitan dalam bernafas, penurunan daya ingat, serta gampang berkeringat. Kemudian tekanan darah meningkat dan yang paling parah dapat berujung kematian. Banyak sekali ya adik-adik dampak negatif penggunaan psikotropika ini terhadap tubuh. Tapi kalian tahu tidak, kalau penggunaan obat ini secara berlebihan tidak hanya berdampak bagi tubuh kita saja, tetapi juga berdampak bagi lingkungan sosial si pengguna atau pemakai obat ini. Menurut kalian kira-kira apa ya dampaknya? Ada yang tahu? Benar sekali, pengguna narkoba sering dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang-orang baik. Selain itu, biasanya pencandu narkoba juga bersikap antisosial. Apalagi jika pengguna narkoba itu adalah seorang pelajar, maka kemungkinan ia dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias drop out memiliki kemungkinan yang besar. Selain itu, pemakai narkoba juga tidak gampang dipercaya lagi oleh lingkungan dan masyarakat sekitar karena pada umumnya pencandu narkoba gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal adik-adik. Oleh sebab itu, jika melihat dampak-dampak yang telah Ibu sebutkan tadi, alangkah baiknya bagi kita untuk menjauhi narkoba jenis psikotropika ini. Tentu saja tidak hanya jenis ini adik-adik, kita harus menjauhi segala jenis narkoba. Nah, bagaimana cara menjauhinya? Kita dapat mengisi waktu-waktu kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif yang membimbing kita dalam melakukan kebaikan dan menjauhi hal-hal buruk. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugasan ya adik-adik. Tugasnya yaitu carilah 5 dampak negatif penggunaan obat psikotropika terhadap kondisi mental, serta carilah juga 5 macam kegiatan positif yang dapat membantu dalam menjauhkan kita dari penggunaan narkoba ini. Tugasnya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah ya adik-adik,
pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi adik-adik. Jangan lupa sering mencuci tangan, menjaga jarak, serta menggunakan masker saat keluar rumah ya adik-adik. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.